Analisis Belanda 2-2 Jepang, Piala Dunia 2026, tanggal 14 Juni tahun 2026. Grup F, Stadium Dallas. Ini laga paling seru hari kedua WC 2026, Total Football vs Samurai Blue, 4 gol, semua di babak 2, jual beli serangan non-stop. 1. Hasil dan kronologi gol. Belanda 2-2 Jepang, babak 1-0, babak 2, 2-2. Pencetak gol. 1. Virgil van Dijk 50, Kapten Belanda pecah kebuntuan. Sundulan dari umpan silang Ryan Gravenberch. 2. Keito Nakamura 57, 7 menit kemudian Jepang balas. Sepakan dari luar kotak penalti, bola defleksi Jan Paul van Hecke bikin Verbruggen mati langkah. 3. Crescencio Somerville 64, Belanda unggul lagi. Gravenberch curi bola, kasih ke Somerville, dia cut inside kaki kiri tembak pojok jauh. 4. Daichi Kamada 88, drama menit akhir. Tembakan dari luar kotak, defleksi lagi 2-2. Jepang selebrasi kayak menang. Belanda 2 kali unggul, 2 kali disamain. 2. Analisis taktik Belanda, oranye masih cari tajam. 1. Babak 1 buntu, Kuman pakai 4-3-3. Depay, Gakpo, Malen tumpul. Jepang main 3-4-2-1, blok rendah rapat, 0 tembakan tepat sasaran babak 1. Kuman kritik lini serang, mediocre, sebelum laga, terbukti. 2. Gravenberch sama dengan MVP Belanda. Pemain terbaik lapangan, 2 assist buat Van Dijk dan Somerville. Box to box, curi bola, distribusi. Dia yang bikin Belanda hidup. Frenkie de Jong juga ngatur tempo dari dalam. 3. Set piece sama dengan senjata utama. Gol Van Dijk dari corner sama dengan 2 gol Belanda dari dalam kotak penalti. Van Dijk 190 cm jadi mimpi buruk bek Jepang. Tapi Kuman bilang ini, pedang bermata 2, fullback maju sama dengan ruang kosong kena counter. 4. Mental lagi diuji. 2 kali unggul 2 kali kebobolan menit 57 dan 88. The Times bilang, Late equalizer fuels doubt over Netherlands mentality. Belanda kuat di pertahanan Van Dijk plus Gravenberch, tapi finishing dan fokus akhir laga masih problem. 3. Analisis Jepang, Samurai nggak pernah mati. 1. Disiplin plus counter mematikan. 60-40 kalah penguasaan bola, tapi hampir sama. Moriyasu set tim kompak 5 clean sheet beruntun sebelum WC. Kubo jadi otak serangan, Nakamura dan Kamada eksekutor. 2. Mental baja. Ketemu tim peringkat 8 dunia, 2 kali ketinggalan, 2 kali bangkit. Moriyasu, come from behind twice, not easy, very meaningful point. Tanpa Mitoma plus Endo cedera, Jepang tetap ngerepotin. 3. Kualitas individu naik kelas. Kamada tembakan jarak jauh 88, sama dengan gol berkelas. Nakamura gol defleksi tapi prosesnya bagus, terima umpan Kubo, putar badan, tembak. Jepang nggak cuma andalin kerja keras, teknik juga. 4. Poin penting, Jepang 6 kemenangan beruntun tanpa kebobolan sebelum WC. Lawan Belanda tetap bisa bikin 2 gol. Mereka dark horse beneran. 4. Statistik kunci. Belanda-Jepang. Skor 2-2. Penguasaan bola. 60% 40%. Tembakan 10-10. On target 6-3. 0 gol penuh 0 gol penuh. 5. Kesimpulan dan dampak grup F. Ini laga, adu gengsi, 2 kandidat lolos grup. Belanda, poin 1, masih favorit juara grup 49,7%. Tapi harus benahi lini serang plus konsentrasi akhir laga. Next lawan Sweden tanggal 20 Juni. Jepang, poin 1 juga, peluang lolos 75,4%. Bukti bisa ngimbangi Eropa top tanpa Mitoma. Next lawan Tunisia tanggal 20 Juni. Kunci laga, Gravenberch vs Kubo. Duel 2 playmaker muda ini yang nentuin ritme. Sayang seri, tapi buat netral seru banget 4 gol, semua di 45 menit babak 2. Menurutmu Jepang bisa lolos grup nggak? Atau Belanda bakal bangkit vs Sweden?